Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 25 Juni 2026, hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, wow ya. Kemarin malam itu merupakan malam yang sangat luar biasa. Itu merupakan gimana ya, beneran itu kayak kita merasakan kejadian seperti masa-masa membuat all time high, kemudian masa-masa terjadi profit taking ya, zaman-zaman pada saat itu. Jadi beneran ini ya, marketnya itu dari sini ya, dari 4052 ini kan dia ketahan ya 4052. Jadi kalau bagi yang nonton kemarin di TikTok dan juga lebih tepatnya di TikTok ya, karena ini beneran, ini kalau boleh saya bilang kemarin kan kita semua tahu ya, kalian yang nonton di live YouTube juga nge-lag, literally nge-lag, nggak bohong ya. Saya sudah kasih screenshot itu software OBS-nya merah terus, padahal gininya lancar, internetnya lancar, streamingan, nonton YouTube dan sebagainya lancar, cuman kenapa OBS-nya error. Dan di live chat kemarin ada yang bilang ini kayaknya nggak dikasih live karena bakal dapat sesuatu gitu katanya, karena kebiasaannya ya, literally kebiasaannya kalau sudah saya nggak bisa live atau saya nggak bisa kasih analisa, itu pergerakannya bakal gila. Dan bener aja, di YouTube nggak bisa sama sekali saya infokan ya kan, nggak bisa sama sekali saya infokan kemarin, dan alhasil saya pindah ke ke TikTok ya. Di TikTok sudah saya infokan juga, yang dimana di 4052 adalah itu di H1 atau di 15 menit, dan itu terjadi pas di 15 menit dia breakout retest 4052 langsung dar ke bawah, nggak ada ngerem sama sekali. Kemudian ketika dia terus ke bawah di sini, saya langsung di grup Discord yang LTM. Oke, ayo kita live. Sebenarnya ini bisa sampai mana berhenti? Ya, dan akhirnya di sini mendapatkan yang namanya H4 area demand, H4 support, kemudian di sini ada liquidity di 3964, dan di sini bisa entry buy, terus naik sampai 600 pip. Walaupun saya pribadi dan yang lainnya di grup kemarin ya, TP-nya hanya sampai di 4000, hanya sampai 200 pip gitu kan. Walaupun di sini kenaikannya kenyataannya bisa sampai 681, dan nyari sell-nya pun kemarin di sini juga sama ya kan, yang di grup Discord. Tuh, nyari sell-nya di sini. Change of character 1 menit, retest, engulfing ini juga langsung turun ya. Jauhnya ke berapa? Jauhnya ini sampai 700 pip juga. Tuh. Sell dapat, buy dapat, sell dapat, dan ini well. Ini sangat-sangat well sekali kalau boleh saya bilang ya. Kemarin di sesi live beneran ini dar-der-dor sekali sih. Ya, jadi sebenarnya yang di grup LTM itu sudah profitnya meluber, nggak ada obat, bolak-balik gitu kan ya. Atau nggak kalian yang di YouTube setia nonton analisanya, sekali lagi sudah meluber, profitnya nggak ada obat. Oke, dan sekali lagi seperti seperti yang sudah saya share di community post YouTube, saya hanya menyisakan 2 posisi swing. As a disclaimer, saya hanya menyisakan 2 posisi swing, yang dimana posisi swing saya adalah yang ada di harga 4304 dan yang ada di harga 4274. Dah, saya hanya menyisakan 0,01 yang ada di sini dan 0,01 yang ada di sini. Sisanya yang sudah saya ngambil sell yang kayak di sini ya kan, ngambil sellnya yang di mana namanya, kalau nggak salah di sini juga ya. Di sini kalau nggak salah, atau nggak kemarin di sini ya kan. Sellnya yang kemarin di sini dan juga di sini, kemudian nyari sell juga di sini kemarin. Semuanya sudah saya close yang dekat-dekat di sini ya, dan itu pun sekali lagi itu 1000 pip sendiri loh ya. Dan ya udah, saya cuma menyisakan 1, dan ini kalau dilihat marketnya sudah sangat luar biasa, 4000. Well, 4000. Jadi as disclaimer sekali lagi, ketika kena 4000 kalian jangan serta-merta hajar buy. Ya, jangan serta-merta kalian ngeliat ini angka 4000 kalian langsung hajar kanan buy only gitu. Tidak seperti itu. Walaupun sekali lagi 4000 itu adalah angka sangat psikologi. Bank, institusi besar, semua trader besar pasti akan melihat 4000 ini akan menjadi tembok. Bisa saya katakan 99,99% 4000 ini pasti dilihat. Hanya saja
Sekali lagi, kepastian 4000 itu berlaku di weekly. Oke, body candle close di bawah 4000 itu akan mengakibatkan yang namanya panic selling atau enggak langsung mengalami yang namanya drop instan seketika di minggu depan dengan target bisa sampai 3800. Bisa atau enggak sampai target-target yang sudah saya buat kemarin di sini ya. Mana dia nih? Di kisaran mana deh saya buat garisnya kok. Tuh 3915 bisa atau enggak tuh 3930 ya kan? Atau enggak sampai di daily 118 di 3770 bisa ya kan? Atau enggak mana dia yang kemarin ya kok hilang? 1272 nya kok tidak ada di sini ya? Atau sudah kena ya? Bentar, seharusnya sih sudah kena ya, coba sebentar saya lihat dulu deh. Oh sudah ya, berarti sisa ini doang berarti 1618 di 3700 atau enggak 3800 bisa ya. Jadi sekali lagi, kalau weekly-nya close di bawah 4000 beneran ini akan menjadi trigger ekstrim, trigger luar biasa, sangat menjadi bearish ya. Trigger sangat luar biasa bakal menjadi bearish, dan marketnya di sini akan memilih yang namanya melakukan tadi yang saya bilang panic selling atau enggak langsung mengalami drop, tidak ada yang beli lagi, semua order beli dihapus, semua ngelepas posisi beli, alhasil marketnya jatuh instan ke bawah. Ya, jadi kalau orang yang biasanya trading di spot market itu kan cuma bisa beli gold ya kan, atau enggak paper atau enggak fisik apapun bahasanya kan cuma bisa beli. Kalau mereka sudah tidak niatan beli, tidak ada pasang jaring untuk mengamankan, sampai bank sentral pun yang kita tahu ya, kalau sudah masuk angka yang murah 4000 dan sebagainya, rata-rata bank sentral yang besar kayak India, Cina, terus bahkan Amerika sendiri pun dan juga mungkin Jerman dan sebagainya, pokoknya yang besar ya kan, itu biasanya pasti bakal mengkolek ataupun bakal mungut ataupun bahasanya sudah mulai mengakumulasi. Hanya saja sekali lagi, kita tidak tahu pola pikir dari bank sentral, makanya kita perlu melihat juga 4000 ini bakal close weekly-nya di bawah atau di atas. Karena ini akan menentukan nasib beneran minggu depannya. Kalau dia sampai close di bawah, panic selling ini bakal terjadi kencang banget minggu depan. Ini sekali lagi hijau semua di sini bakal disapu ya. Hijau semua tuh bakal disapu dan kemungkinan 3500 maybe itu bakal kena sih. Ya. Itu bakal bisa terjadi. Jadi jangan sampai gegabah ingin ambil posisi sekarang buy-nya. Saran saya sih ya, bagi yang sudah meluber profitnya stop. Saran saya cuma satu, stop. Ya udah, jangan dipaksain. Kalian nggak usah trading lagi sampai minggu ini ya kan, Kamis sekarang dan juga Jumat besok nggak usah trading. Atau enggak, kalaupun ingin trading pada hari ini, tradinglah pada saat news doang. Nanti malam soalnya kita mendapatkan news yang cukup signifikan, berefek ekstrim. Karena yang pertama kita mendapatkan core PCE, yang dimana ini adalah month of month dan juga year on year dan juga PCE itu sendiri. Kemudian mendapatkan personal income dan personal spending, dan yang terakhir adalah final GDP di kuartal 1 2026. Dan semua datanya di sini, baik itu dari core PCE, month of month dan year on year, itu semuanya naik. Kemudian personal income dan personal spending sama-sama semuanya naik. GDP growth rate itu pun naik dari 0,5 ke 1,6%. Yang hanya jelek di sini nanti malam beritanya hanyalah durable goods order. Ini sebenarnya sudah terantisipasi, yang dimana ini kan untuk menekan harga, karena sekali lagi ya, durable goods order di sini kan orang-orang melakukan staking ataupun penimbunan ya, kayak biasanya lah ya, kalau sudah tahu harga-harga bakal mahal karena inflasi minyak kemarin setelah Hormuz tutup ya kan, jadi otomatis banyak ada permintaan. Jadi karena sekarang sudah tidak ada permintaan lagi karena sudah menimbun barang banyak, jadi ini otomatis turun, ini wajar sih ya kan. Kemudian continuing jobless claim atau enggak initial jobless claim di sini diperkirakan ya masih flat aja, tidak terlalu berubah. Jadi sekali lagi ya, ini personal income, personal spending, GDP final dan PCE itu semuanya meningkat semua. Jadi kalau kayak begini, apakah kita masih mendapatkan tendensi turun ke bawah
mungkin sampai yang namanya sweep low terakhir 3.886 hari ini. Bisa jadi. Ya, atau enggak sampai kena 3.900 pas, bisa jadi. Atau mungkin tiba-tiba nanti malam justru ini merah hasilnya. Karena sekali lagi ini kan konsensus dan juga forecast ini naik semua ya. Tuh. 0, 0,4, 0,5, 0,6, PCE 0,2, 0,3, GDP growth rate 0,5, 1,6, yang year on year-nya di sini dari 3,8, 4,1, year on year 3,3 ke 3,4, naik semua. Jadi kalau tiba-tiba ini merah semua, ya udah ini kemungkinannya bakal mengalami agak reverse. Ya, jadi hati-hati. Jadi ini sekali lagi 4.000 ini adalah wajib weekly. Nah, sekarang yang bisa saya infokan adalah ada peluang terjadinya bottom entah hari ini atau besok. Yang dimana kalau dilihat ya ini mulai ada tanda-tandanya seperti ngebuat bottom. Karena secara sekilas dari segi daily dengan jarak yang segini, ini seharusnya potensi terjadi yang namanya bullish divergence dari segi daily. Potensi, ya sekali lagi ini masih potensi. Lihat dari segi stokastik, dia sudah membuat lebih rendah, tapi di sini secara stokastik daily dia yang slow belum di bawah 20, dia belum masuk ke dalam zona oversold. Kemudian dari segi stokastik, dari segi RSI drop kemarin di tanggal 11 Juni yang ekstrim banget gitu kan ya. Itu menciptakan RSI sampai ke 24. Kemarin drop yang ekstrim, lebih tepatnya 2 hari berturut-turut ekstrim, itu tidak membuat RSI-nya drop di bawah 30. Inilah yang saya katakan kemungkinan akan terjadi bottom, kemungkinan akan terjadi reversal. Jadi bagi yang ngide kalau misalnya ini memang terjadi bottom entah dimanapun ya harganya, mungkin 3900 tengah 3925 atau I don't know dimanapun itu ya kan potensi bottom. Ya udah, berarti kemungkinan jika potensi bottom terjadi, bullish divergence daily-nya valid, marketnya akan nge-reverse naik. Ya, nge-reverse naik, hanya saja menurut saya sih ya sekali lagi high FOMC itu tidak boleh diambil. Tapi sekali lagi itu jika semisalnya terjadi ya kan. Karena ingat, kalau semisalnya weekly gagal tutup di bawah 4.000, ingat weekly kita belum mendapatkan lower high. Even kita mendapatkan yang namanya FOMC high kemarin bisa di break, ya kan? Itu bisa menjadi yang namanya retracement weekly. Ingat, weekly di sini adalah satu tegak lurus. Low, lower high, dan lower low. Adapun kenaikan nanti itu hanyalah sebatas retracement weekly. Oke? Jadi jangan sampai gegabah ngelihat ini oke sudah mulai bullish, lihat dulu di mana bullishnya ya. Karena kalau sampai walaupun FOMC high kemarin diambil di harga kalau nggak salah berapa ya, sebentar flashback dikit. Di harga 4.400 ya. Mana 4.400? Oh ini ya high di sini 4.400 di sini. Ya udah, kemungkinan ini akan menjadi inducement karena sekali lagi daily di sini ada yang namanya area supply. Jadi kalau dia memang potensi begitu ya, set inducement diambil, kena supply, drop ke bawah. Kayak begini lagi bisa. Karena target saya masih sama ya. Tapi di sini dengan kondisi weekly tidak tutup di bawah 4.000. Kalau weekly di bawah 4.000 ini sekali lagi tidak akan valid. Ya. Jadi potensinya ini akan menjadi bottom dan dia bisa naik ekstrim mungkin 3.000, ya minimal seharusnya 1.000-2.000 pip sih. Ya dari harga 4.000. Kalau dia naik sampai 4.000 pip ngejar di sini ya kan, ngambil high FOMC kemudian dia drop. Wow. Itu sih saya cukup berkata wow, dan targetnya kemudian bisa sampai 3.800 atau mungkin dari sana dia langsung membuat 3.500. Wah, saya sih literally angkat tangan sih ya. Tapi sekali lagi ya bulan depan, bulan Juli itu
Kita tidak tahu ya. Sekali lagi berita kalender ekonominya tetap akan menjadi driver. Tapi kita kan hanya sebatas potensi ngelihat aja ya kan, potensi bottom. Ya mungkin bottomnya memang di sini, kemudian ya udah weekly-nya tidak akan melihat ini sebagai koreksi yang berarti ke atas, hanya melihat dari segi daily koreksi. Ya mungkin bisa lanjut turun-turun lagi, bisa gitu ya. Jadi tidak menjadi permasalahan kalau misalnya dia naik bottom, ya itu sekali lagi hanyalah sebatas retracement. Dan daily pun ya sebenarnya kalau kita lihat daily hari ini sudah melakukan yang namanya break of structure. Oke, market daily sudah melakukan yang namanya break of structure. Ya, ingat daily-nya sekarang adalah market membuat low, lower high, lower low, lower high, dan lower low. Ya, belum ada yang namanya lower high. Jadi antisipasi misalnya bottom hari ini atau besok, minggu depan baru dia rebound. Ya udah, tetap dalam kondisi daily itu adalah bearish ya, tidak berubah pandangannya. Oke? Tadi indikator mengatakan potensi bullish divergence ya kan. Jadi sekali lagi jangan ngide untuk ngambil posisi buy kalau semisalnya kalian tidak siap dengan kondisi yang dimana di sini masih ekstrim bearish. Jujur saya belum ngide untuk cari buy. Mungkin time frame kecil, mungkin tipis-tipis ngebuy oke lah. Cuman kalau sampai beneran tembak jauh, saya pribadi masih ogah-ogahan aja sih. Oke, bukannya nggak bisa. Oh ya, jadi gitu dari segi daily, ingat dicamkan baik-baik ya. Kemudian H4 tidak ada fair value gap sampai retest 4052. Tidak ada fair value gap sampai retest 4052 dari segi time frame H4. Ya, dan ingat H4 sekarang adalah sudah ngebuat low, lower high, dan lower low. Kemarin pada saat saya buat analisa, memang ini adalah marketnya sudah kena 38,2. Ya kan di sini tuh ya yang di harga 4141. Memang dia sudah kena 38,2 secara minimum requirement. Hanya saja dari bentukan pola candlestick-nya, menurut saya sih ini lebih kepada base. Ya, ini marketnya ngebuat kondisi yang dimana adalah dia itu ngebuat base, ya, drop, base kemudian drop. Karena kalau kalian ukur 1:1 ya, dari dia high di sini sampai drop di sini, kalau kita proyeksikan 1:1, itu dropnya sama nih. Secara ribuan pipnya sama, walaupun secara persenannya beda. Ya. Jadi high di sini sampai bottom di sini. Nih saya turunin lagi dah biar sama ya. Oke, belum pas. Nih saya pasin lagi dah. Oke, lagi dikit. Ya, segitu ya tuh. Ujung ketemu ujung, ujung ketemu ujung. Sama, ini adalah drop base drop. Saya tidak beranggapan ini sebagai yang namanya lower high. Walaupun secara teorinya sih ya, sekali lagi, secara teori di sini memang H4 internalnya adalah low, lower high, lower low, lower high. Lower high, buset, mana lower high nih? Ya, lower high, lower low, lower high, dan lower low. Jadi di sini high di sini akan berubah menjadi inducement di harga 4144 untuk sekarang. Saya lebih prefer ini ngelihatnya sebagai inducement di time frame H4 ya, sama kayak di sini. Ini dia buat drop base, walaupun secara teorinya dia yang ngebuat lower high, kemudian dia ngebuat lower low ya kan. Ini base-nya di sini, ini inducement-nya sama kayak di sini sekarang. Ya, ini lebih ke inducement di sini. Change of character H4 secara time frame besar, secara swing besar ada di sini di 4220. Jadi harap dicatat ya, ini yang baru. Fair value gap H4 paling dekat itu ada di sini. Nah, berarti kalau kayak begini berarti kalau kayak begini itu ada dua Fibonacci yang bisa dipakai. Satu, Fibonacci inducement, karena kalau dilihat dari pergerakan structure
kemudian Fibonacci dari original swing. Yang pertama adalah ditarik dari original swing dari sini sampai sini, yang sekali lagi kita anggap 3959 sudah mencapai titik nol. Sekali lagi ya, kalau semisalnya 3959 adalah titik nol. Memang di sini 4020 itu belum kena selaku 23,6, dan di atasnya pun ini ketika market daily melakukan boss ini belum di retest. Nah, di sini ada dua dilema sebenarnya. Yang pertama dilemanya adalah yang di harga 4023. 4023 ini adalah break of structure dari daily, dan kita melihat dengan jelas, dengan clear bahwa daily close dengan body candle. Ya, ini saya buka lagi. Daily close dengan body candle. Dan ini belum di retest. Kalau seandainya marketnya memilih untuk retest ke atas dan hanya kena 4020 dan 4023 kemudian lanjut ngedip down ke bawah, otomatis Fibonacci 0 wajib diturunkan lagi. Ya, wajib diturunkan lagi. Tapi ingat, ini Fibonacci versi swing besar. Ya, swing besar. Kalau kita pakai Fibonacci-nya yang dari inducement, dari sini sampai sini, maka di sini didapatlah mepet ya. 38,2-nya ada di 4030. Jadi di sini ada potensial dilema ya. Dilema swing besar yang kemungkinan bisa terjadi yang namanya perpindahan titik nol Fibonacci. Oke. Yang dimana kemudian di sini adalah break of structure daily, kemudian 4030 itu adalah itu adalah 38,2 swing dari inducement-nya. Kalau lewat daripada itu bagaimana? Ya bagus lagi ya kan. Kalau lewat dari itu semua berarti swing besarnya tidak akan berubah titik nolnya. Berarti ya udah kita tunggu di 4050, 4052 itu fair value gap H4 dan penumpukan juga 38,2 swing besar, 50% swing inducement-nya. Kalau ditanya saya lebih prefer kemana, ya saya lebih prefer ya fair value gap penumpukan di sini. Tapi ini pun penumpukannya juga tidak sembarang ya kan. Ini daily soalnya nih break of structure-nya. Bisa aja dia kena literally test doang kemudian drop, itu bisa loh. Ya, secara klasik itu bisa terjadi. Dia hanya beranggapan ngambil tes doang kemudian dia turun tuh bisa. Contohnya kayak gimana terakhir ya. Seharusnya sih ada contohnya sih ya. Yang dimana kalau sudah daily itu yang kena ya. Dia cuma tes doang kemudian lanjut turun atau nggak lanjut naik. Saya nggak nemu sih ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya ada dua area bagus krusial ya, ini dua area krusial nih. EVG iya, support resistance kayak kemarin 4052 iya. Kemudian 38,2 dan 50% iya. Di sini 23,6, kemudian 38,2 dan break of structure daily. Yes, betul. Jadi intinya kalau dibilang ini merupakan area-area yang perfect sebenarnya. Terus apakah saya mau menjadikan ini swing? Karena saya pribadi ini ya, kalau ditanya kemungkinan akan menjadi bottom, untuk sekarang sih saya tidak mencari swing. Karena harga sudah mencapai target saya di 4.000 untuk sekarang. Walaupun sekali lagi target saya masih bisa ke 3.700 dan terjauh 3.500. Cuman saya berpikir logis aja. Apapun yang sudah terlalu jauh pasti dia akan retrace naik. Ya kan? Jadi saya pribadi kalau ingin ambil sell lagi kisaran 4050, 4030 saya tidak akan jadikan itu swing. Hoki-hoki sih kalau itu bisa jadi swing ya kan, tapi tetap tujuan saya tidak akan mencari swing dulu. Sampai akhirnya mungkin 4100, 4200 ya kan, lebih enak seperti itu sih ya. Lebih enak seperti itu. Oke, ingat ini H4 adalah bearish masih, dan kalau dilihat ke kiri sekarang ya, ini yang kemarin. Ini merupakan area demand H4 ya, area order block H4 dihabiskan semua, literally habisnya ya kan. Dan kalau kita lihat ke kiri ke kanan lagi, 3964 ini sudah di sweep. Di sweep kemudian dia dar naik ya kan. Dan otomatis di sini kita sudah yang namanya mengambil Asia low di sini. Dan sisanya ini tinggal di bawah-bawahnya aja. Dan kalau ditanya original order block demand-nya ada di mana? Di sini. Ini originalnya.
atau enggak ada di harga kisaran 3930 lah ya. Yang dimana ini adalah next liquidity-nya. Ingat, liquidity di sini ada 3 level dari segi daily ya. Sorry, bukan 3, ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi ini akan bisa menjadi next liquidity level 3 yang bisa diambil. Dan kebetulan itu adalah H4 area demand kisaran harga di 3930. Syaratnya adalah kalau dia mau sampai sini, kalian bisa lihat garisnya di sini 3975,5. Kalau ada H4 di bawah 3975,5, berarti ini tendensinya akan melanjutkan penurunan dengan target ya udah sampai 3940, 3930, 3925. Kisaran sana lah pokoknya ya. Oke. Terus kalau dia mau ke bawah lagi, ingat di sini masih ada target yang masih kemungkinan bisa tercapai juga. Karena area demand H4 ini mepet dengan swing daily extension Fibo yang ditarik dari sini ke sini. Itu adalah 1272-nya. Mepet banget. Ya kan? Literally mepet nih. Jadi kalau misalnya dia dari sini kemudian dia reverse naik, reject naik kenceng bisa jadi. Jadi kalau yang ide untuk cari buy, logikanya kan ini sudah diambil semua bottom-bottomnya, ya tinggal tunggu di sini aja sih. Mentok sampai 3925 ya kan. Kalau misalnya dia turun akibat news nanti malam ya. Kalau misalnya news ini membawa positif bagi USD dan ini marketnya turun ngedip jauh ke bawah, kalian ide cari buy counter kisaran sini. Kalau terjadi pembalikan baru kalian cari buy. Itu. Sekarang kalau cari buy di area sekarang di permainan 4000 di sini ya, jujur saya juga masih agak ogah-ogahan aja. Bisa, cuman perlu ketelitian khusus itu aja sih. Harus buka M5 sampai M1 itu baru bisa. Kalau kayak ini H4, H1 ini saya rasa belum. Ya, itu. Dari segi H4 ini kalau kalian ada yang mau ngambil buy nanti tunggu di sini. Mungkin dia akan berhenti di sini ya kan. Lalu dia akan naik lagi. Oke, sekarang ke H1. Nah, H1 gimana? Secara H1 ya, secara H1 kalau ditanya struktur H1 ya ini H1 masih bearish ya kan. Kapan H1 ini akan berubah menjadi bullish? Untuk sekarang H1 ini akan berubah menjadi bullish hanya jika high ini diambil. Tapi high di sini itu juga bisa berlaku sebagai inducement lo ya. Jangan salah. Oke, karena dari segi H1 soalnya. Dari segi H1 supaya valid dia menjadi bearish, paling dekat itu di sini. Di 4100. Ingat ini high inducement H4 ya. Ingat ini H4. Tuh H4 tegak lurus soalnya ke bawah nih, ya kan? Kalau versi H1 dia itu adalah gini caranya ya tariknya. Dia itu adalah low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. That's it. Sudah ada lower low di sini. Ya kan? Jadi ini low bisa menjadi inducement atau change of character. Kalau mau cari luar biasa validnya dari segi time frame H1 ada di sini. Kenapa saya ini potensi menjadi inducement soalnya di sini? Karena di sini terdapat sekali lagi ya stacking order. H4 tadi Fibonacci-nya, kemudian di sini fair value gap, kemudian H1 4052 pun juga bisa terjadi di sana ya kan. Kemudian H1 support resistance di sini kalau versi line chart di sini juga ada tuh ya kisaran 4045 juga bisa. Jadi ini kemungkinan cuma di sweep kemudian lanjut turun lagi itu pun juga bisa. Ya, jadi jangan sampai tiba-tiba di sini nanti marketnya tidak sesuai gitu kan ya. Wah, itu bisa beda cerita. Oke. Kemudian dari segi sebentar, ini kok tiba-tiba chartnya macet ya. Wah, ini brokernya macet nih. Ya. Wah, ini brokernya macet nih. Wah, saya nggak tahu nih kenapa brokernya macet nih. Ya. Karena untuk sekarang ini harganya ada di harga 3970. Ini harganya saya recording ini masih 3995. Tapi sementara ini sih structure masih sama ya. Oke, dari segi H1 ini adalah gininya inducement-nya. Indikator H1 mengatakan
Di sini terjadi bullish divergence dan harganya juga sudah naik ke atas, dan sekarang sih ya ini masih di tengah-tengah. Jadi kalau ditanya apakah kita bisa cari sell dengan kondisi sekarang, karena ini H1-nya ya, sekali lagi H1 ini sudah ngebuat low, lower high dan lower low ya. Jadi ini bisa dibilang bentar. Ya, ini bisa dibilang ditarik Fibo paling dekat adalah berarti dari sini ke sini. Ini sebenarnya sudah sampai 61,8 ya kan. Sudah sampai 61,8, kemudian dia ya udah dia itu bergerak bergerak turun, dan berarti otomatis kita nggak bisa cari sell baru. Jujur ya, kalau saya mau cari sell ya, literally kalau mau cari sell nih, ini untuk sekarang sih nih kalau saya pakai versi yang lain ya, karena nggak tahu nih macet ini soalnya nih. Tuh, dari versi H1 yang lain pun ini sebenarnya tidak ada yang bagus ya kan, tidak ada yang bagus banget. Kalau mau dicari yang paling bagusnya dari segi time frame H1 sebenarnya adalah 4050 sih, mau nggak mau sih. Menurut saya ini 4050 lebih make sense untuk dicarikan sell. Retest H1-nya yang strong banget di sini ya kan. Karena ini valid banget ya kan. Dia 4052 tap, kemudian reject naik, sudah di breakout tapi belum di retest. Jadi menurut saya ini lebih worth it untuk dijadikan sell. Jadi perpaduan H1 support resistance, EVG, H4 dan Fibonacci lebih prefer di sini. Dan ini pun cuman di sweep ya. Sweep high sesi New York. Sweep drop itu enak. Itu enak banget ya kan, walaupun di sini ya sekali lagi ini versi H1 candle close-nya ada di 4046. Tetap sih ya, kalau dia marketnya memilih naik ya kan, kalau dia memilih naik tidak ada yang namanya dari segi 4023 ya kan. Hari ini sampai 4023 tidak ada konfirmasi di H1 untuk cari sell, dan dia terus naik, tunggu di sini. Kalau di sini ada pembalikan, kalian baru cari sell ke bawah. Target sampai 3925. Itu ya. Terus untuk 15 menit sebentar ini saya ini untuk H1 ya kan. 15 menit berarti bentar, ini 15 menit chartnya udah beda nih. Chart 15 menit sekarang ada di harga 3979. Oh, ini masih sama sih sebenarnya, tidak berubah ya. Jadi 15 menitnya adalah dia drop, oke, lower high, lower low, lower high, lower low. Oke, ini 15 menit change of character H1 inducement. Nah, lebih baik sih sekali lagi ini marketnya naik sih sebenarnya. Naik sampai sini pagi ini ya kan, sampai sesi London, kemudian sesi New York pembalikan karena didukung oleh data ekonomi. Nah, itu baru enak sell dah tuh ke bawah. Literally. Kalau gitu apakah saya pengen cari buy sekarang? Enggak sih. Enggak sih ya, enggak juga. Kalau dilihat H1 support ya, apakah kita bisa mengidentifikasikan H1 ini sebagai area support 3964 ini ya. Ini 3964 saya geser ya kan. Ini pindah ke sini. Kemudian kita bawa ke 15 menit. Oke, ada dua berarti ya. Ini versi H1, kemudian di atasnya itu 15 menit. Berarti kita pakai kita pakai ini aja, body dan juga penutupan body dan juga ekor doang ya. Sampai sini 3972 sampai 3964. Kalau dilihat sih sekarang marketnya ini belum turun ya, belum turun sampai area supportnya. Nih kalau versi versi chart yang bergerak ya, ini nggak tahu nih tiba-tiba nge-freeze dia FXCM-nya tuh. Ya kan dari sini sampai sini ya kan dia belum sampai nih. Kalau ada yang ide cari buy ya kan di area ini tuh, silahkan aja kalau dia turun sampai sini ya kan. Tapi sekali lagi, kalau misalnya ini memilih untuk cari buy, ya kalian tidak bisa target jauh. Karena sekali lagi semua time frame masih bearish, ya. Semua time frame masih bearish, even itu 15 menit. Ya.
15 menit sekali lagi harapan saya masih sama kayak H1 ya, dia naik gitu kan, tidak ada tidak ada apa namanya perlawanan di break of structure daily, ngambil di sini kena, kemudian dia pembalikan turun ke bawah ke sini. Harapan saya sih seperti itu. Oke, sekarang 5 menit ya. Bentar, ini saya ganti dulu. Menit 15 ya. Kemudian 5 menit secara structure yang terjadi hari ini tinggi banget, sense of character, bearish ya kan. Kemudian low, lower high, lower low, higher high, turun lagi, sense of character lagi. High low, high low, high low, high inducement diambil, change of character. 5 menit ini bearish. Ya, even ini sampai 5 menit pun bearish ya. Jadi jangan sampai ngide untuk cari buy dulu sih sebenarnya ya. Nah, ini tetap tidak berubah. Semuanya masih bearish. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Jadi jangan sampai gegabah untuk ambil posisi baru hari ini. Dan sekali lagi kalau kalian ingin trade hari ini, lebih baik tunggu news pada saat nanti malam. Dan kalau mau adalah skip trading sampai minggu depan hari Senin, itu lebih enak lagi karena kalian tidak akan pusing, kalian tidak akan stres lihat marketnya entah dia mau junam mau balik lagi ya, yang penting sudah tidak stres lagi. Terus kalian kalau misalnya masih ada yang posisi swing kisaran 4.200 ya, mungkin bisa dialokasikan profitnya. Kecuali kayak saya sih di 4275 di sini ya kan, karena sekali lagi saya menyisakan 2 swing doang di sini dan di sini. Saya menyisakan 0,01. Dan itu sudah saya set ke break even semuanya ke 4275 di sini. Semua saya taruh stop lossnya di sini. Keduanya di sini ya, kisaran 4275. Itu. Oke. Atau kalian mau close semua posisi swingnya, monggo silahkan. Karena sekali lagi ini 4000, nggak tahu deh akankah close weekly di bawah atau nggak jadi, kita tidak tahu. Ya, jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Jangan gegabah, jangan terlena. Bagi yang sudah profit, nikmati profitnya, jangan maruk juga ya, karena sekarang harga sudah di area 39. Ya, sekali lagi saya ingatkan, ini bukan waktunya kita kayak kemarin ya kan, setiap drop retrace ambil sell atau enggak dan sebagainya. Ini sudah memasuki zona yang seharusnya dipantau. Bagi kayak kita yang hanya trader retail, sebaiknya minggir kalau bisa, daripada kita stres. Lebih baik kita menunggu kepastian baru kita masuk lagi ke dalam market ya. Jadi sekian dulu untuk hari ini, terima kasih dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye bye.